Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiapuji Saputra, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Klausula Baku, Pengembalian Uang dengan Permen, dan Kewajiban Mengganti Barang yang Pecah ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Saya melakukan penelitian di Alfamart Jayangkusuma yang beralamat di Jalan Jayangkusuma nomor 106 Donorejo, Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena lokasinya strategis, mudah dijangkau oleh para konsumen, dan juga dekat dengan tempat-tempat umum seperti SPBU, rumah sakit, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Jual beli merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih di mana saling membutuhkan di dalam kehidupan manusia. Pada umumnya manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup antara lain dengan melakukan kegiatan ekonomi yang di dalamnya mencangkup tentang masalah-masalah perdagangan, jual beli, dan sebagainya. Salah satu upaya dalam mengembangkan kegiatan ekonomi di dalam bidang jual beli adalah dengan mendirikan usaha. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali persaingan di sektor waralaba toko retail seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan Hypermart yang berkembang pesat di berbagai daerah yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Masing-masing di antaranya memiliki hak dan kewajiban. Hak dari pelaku usaha adalah menerima uang atau pembayaran seharga barang yang telah dijual. Kewajibannya adalah memberikan barang yang dibeli oleh pembeli dan memberikan semua yang menjadi hak pembeli. Sedangkan hak dari pembeli adalah mendapatkan barang yang diinginkan dan kewajibannya adalah membayar barang sesuai dengan nominal yang tertera di layar monitor. Selain itu, pembeli juga berhak mendapatkan uang kembaliannya yang lebih dari pembelian barang itu. Akan tetapi, pihak swalayan tidak mengembalikan uangnya dengan uang tunai tetapi menggantikannya dengan permen. Hak dari pelaku usaha adalah menerima uang atau pembayaran seharga barang yang telah dijual. Kewajibannya adalah memberikan barang yang dibeli oleh pembeli dan memberikan semua yang menjadi hak pembeli. Sedangkan hak dari pembeli adalah mendapatkan barang yang diinginkan dan kewajibannya adalah membayar barang sesuai dengan nominal yang tertera di layar monitor. Salah satu contoh yang terjadi adalah para petugas kasir yang memberikan pengganti uang kembalian 500 dengan alat tukar yang tidak sah, yaitu permen, dengan beberapa alasan dan terkadang tanpa ada pemberitahuan kepada pembeli. Dalam peristiwa ini, apabila seseorang pembeli tidak menerima pengalihan uang kembalian tersebut, maka pembeli akan merasa terpaksa dan harus menerima kenyataan bahwa uang kembalian yang seharusnya bisa diterima dengan utuh harus digantikan dengan permen. Bahkan, pembeli seringkali tidak diberikan pilihan ataupun solusi lain oleh penjual sehingga pembeli seakan-akan tidak berdaya untuk menolak tawaran yang diberikan oleh penjual. Berangkat dari keprihatinan tersebut, maka kami rasa masalah perihal penerapan klausula baku yang mana berupa peraturan pengembalian uang dengan permen dan memecahkan berarti harus membeli perlu untuk diteliti karena hal ini masih sangat minim disinggung di masyarakat. Bukan tanpa maksud, maka hal ini diteliti guna mengetahui sejauh mana pemahaman serta respon dari masyarakat. Akan tetapi untuk lebih membahas mengenai penerapan hal tersebut yang dianggap merugikan masyarakat, data penelitian yang kami gunakan adalah metode empiris, yang artinya melalui wawancara langsung dengan kepala toko Alfamart Jayangkusuma, dan kami juga wawancara secara virtual dengan narasumbernya. Maka dari itu, data yang terkumpul naratif atau berbentuk kata-kata. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung atau disebut dengan data asli, sedangkan data sekunder didapatkan melalui wawancara. Selain itu, data yang dikumpulkan juga berasal dari beberapa sumber, yaitu buku, jurnal, dan lain-lain. Dalam melakukan wawancara dengan narasumber, sebelumnya penulis sudah melakukan komunikasi dengan narasumber melalui WhatsApp perihal ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Selain itu, penulis juga menyampaikan maksud dan juga memberikan gambaran dan membuat kesepakatan untuk wawancara dalam melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, waktu berlangsung singkat, namun dapat menjelaskan inti-inti yang ditanyakan penulis. Narasumber juga memberikan sedikit gambaran tentang kasus kecil yang terjadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan sang penulis dalam melakukan penelitian. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Penelitian ini berjalan dengan lancar. Karena penelitian ini dilakukan secara berkelompok, hal ini mempermudah untuk melakukan tukar pendapat atau berbagi ilmu lainnya. Namun, dalam melakukan semua hal pasti ada hambatannya. Di dalam wawancara, peneliti tidak bisa melakukan wawancara terlalu lama dikarenakan waktu yang terbatas dari narasumber. Dihambat juga dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat peneliti tidak bisa bertatap muka dengan narasumber lainnya, yang akhirnya wawancara ini dapat diselesaikan dengan secara virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.